Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa dan amat duka cita dengan keputusan ahli-ahli Liga Bola Sepak Malaysia MFL serta ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Baginda turut menyifatkan keputusan itu sebagai tidak bertanggungjawab, dibuat tanpa ihsan dan tidak berperikemanusiaan serta tidak mempamerkan keprihatinan terhadap kezaliman yang berlaku. Memandang perkara itu, saya nak pastikan isu seperti gaji, isu seperti tahap kesiapsiagaan stadium ini. Jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni. Krisis finansial membengkak, FAM tinggalkan tanggungjawab, Federasi Sepak Bola Malaysia diambang kehancuran. 4 hukuman yang ditetapkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL ke atas Selangor FC terus menimbulkan kekecauan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Bagi meredakan kekecauan ini, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam menjelaskan Selangor FC sebenarnya masih boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 4 hari dari tarikh keputusan hukuman dikeluarkan. Akan teliti proses keputusan dibuat dan jikalau daripada 4 perkara tersebut perlu ke 1 atau 2 perkara dipertimbangkan semula, boleh diambil daripada badan rayuan. Perjumpaan semalam adalah satu perjumpaan yang mengejutkan saya dan juga orang kata membuat perasaan hati ni sangat kecewa lah, di mana kita menanti sekian lama, kita mempunyai tunggakan gaji dan kita akan bayar 20% daripada tunggakan, dan jika ingin ketengahkan hal ini, silakan. Untuk kes-kes yang masih lagi tertunggak gajinya, kita masih lagi menunggu keputusan daripada NDRC FAM, dan insya-Allah sekiranya semuanya selesai di peringkat FAM, kita akan bawa kes ini sekiranya masih belum selesai ke peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Mahkamah Sivil, dan kita sedang bersedia dan juga sedang mempersiapkan PFAM dan juga kes ini untuk kita bawa ke mahkamah, insya-Allah. Ini antara yang pertama, kerana sebelum ini kita telah mendapat satu keputusan kes pemain-pemain bersama dengan Kuantan FA, dan rentetan daripada itu kita juga akan melakukan perkara yang sama untuk kes-kes yang lain supaya kebajikan pemain akan dapat terus terbela. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Syahrir Mokhtar telah meletakkan jawatan daripada Badan Induk Bola Sepak itu serta-merta. Peletakan jawatan Syahrir itu dipercayai ada kaitan dengan hukuman melampau. Saya dah meletakkan jawatan hari ini, surat dah sampaikan kepada Datuk Presiden dan juga Syarikat Agung FAM tengah hari tadi. Satu lagi, mungkin orang tertanya kenapa saya letak jawatan. Saya rasa dengan kemelut bola sepak yang berlaku sekarang ni, saya rasa jalan terbaik adalah untuk saya mundur diri lah dulu daripada FAM. Bukan dah tak boleh kita tarik diri. So daripada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara-negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Dan saya percaya kita perlu selaraskan perkara-perkara ini. Jadi in my mind, we're not thinking about perkara-perkara ni diuruskan dengan quite hands on. Ketika janji tinggal janji. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola Malaysia menghadapi badai yang nyaris tak kunjung reda. Di tengah harapan yang selalu diulang dalam pidato para petinggi, kenyataan di lapangan memperlihatkan gambaran yang jauh berbeda. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang seharusnya menjadi tulang punggung dan pelindung bagi perkembangan bola sepak tanah air, kini justru menjadi pusat kekecewaan banyak pihak. Apa yang awalnya tampak seperti masalah manajemen biasa, kini berkembang menjadi krisis finansial akut yang melibatkan ratusan pemain, pelatih, bahkan staf teknis yang nasibnya terombang-ambing karena tunggakan gaji yang belum juga dibayar. Sementara itu, FAM memilih diam dan terus-menerus berdalih, tanpa solusi konkret. Malaysia bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga berada di ambang kehancuran sistemik dalam sepak bola profesional. Bom waktu bernama tunggakan gaji. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak klub Liga Malaysia mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Namun, ketika jumlahnya sudah mencapai 11 bulan bagi sebagian pelatih dan pemain, itu bukan sekadar keterlambatan, melainkan pelanggaran hak asasi dalam dunia profesional. Salah satu kasus yang paling mengejutkan adalah pengakuan mantan pelatih timnas Malaysia, Irwan Fadzli Idrus, yang menyatakan dirinya tidak menerima gaji selama hampir setahun.
Pengakuan ini menjadi pemantik api bagi kasus-kasus serupa yang selama ini ditutupi dengan rapi oleh sistem. Lebih menyedihkan, FAM tidak melakukan intervensi tegas. Mereka malah memberi pernyataan akan diteliti dulu, menunggu laporan lengkap, atau berdasarkan wewenang masing-masing klub. Padahal, sebagai federasi, mereka memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menyelamatkan industri sepak bola Malaysia. Klub demi klub runtuh. Krisis keuangan menyebabkan beberapa klub besar dan bersejarah kehilangan arah. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa dibubarkan diam-diam atau memilih tak ikut kompetisi karena tak sanggup membayar gaji pemain dan staf. Klub seperti Melaka United dan UiTM FC menjadi contoh nyata bagaimana krisis ini merobek jantung sepak bola negeri. Yang paling tragis adalah tidak ada sistem perlindungan hukum atau jaminan kontrak yang membuat pemain dan pelatih merasa aman. Banyak pemain lokal maupun asing yang kemudian mengambil jalan pintas, memutuskan kontrak secara sepihak dan kembali ke negara masing-masing, terutama mereka yang berasal dari luar negeri. Ini tentu memberikan citra buruk di mata dunia. Beberapa pemain naturalisasi seperti Liridon Krasniki dan Mohamado Sumareh dilaporkan kecewa berat dengan kondisi ini dan memilih untuk tak memperpanjang keterlibatan mereka dengan Malaysia. Kami datang karena janji profesionalisme, tapi yang kami dapat hanya janji kosong, kata salah satu dari mereka dalam wawancara dengan media asing. FAM, lembaga yang gagal berfungsi. Federasi Sepak Bola Malaysia seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengatur, menengahi, dan menyelesaikan sengketa keuangan yang melibatkan klub. Namun yang terjadi justru sebaliknya. FAM memilih bungkam dan tampak enggan menyentuh akar masalah. Bahkan, ketika tekanan dari media dan pemain memuncak, mereka hanya mengeluarkan siaran pers bernada klise. Lebih buruk lagi, setelah Datuk Hamidin Muhammad Amin mengundurkan diri dari jabatan Presiden FAM, terbongkar pula bahwa ia meninggalkan warisan hutang yang cukup besar, sebagian di antaranya tidak tercatat secara transparan. Beberapa media menyebut angka yang mendekati puluhan juta ringgit. Saat ini, tidak ada transparansi anggaran, tidak ada audit independen yang diumumkan ke publik, dan tidak ada langkah konkret untuk menyelamatkan klub yang sedang tenggelam dalam lilitan hutang. Dukungan penyokong yang dikhianati. Penyokong Harimau Malaya selama ini dikenal fanatik dan loyal. Mereka bahkan rela patungan untuk membeli tiket mahal demi menyaksikan tim kesayangan berlaga. Tapi kekecewaan demi kekecewaan membuat banyak dari mereka merasa dikhianati dan dipermainkan. Aksi boikot mulai digalakan. Spanduk-spanduk bertuliskan, "FAM tidur, mana gaji mereka?" dan "Sepak bola kita mati," mulai bermunculan di stadion. Beberapa kelompok ultras bahkan mengancam akan turun ke jalan menuntut reformasi total dalam tubuh FAM. Gerakan sosial melalui media sosial juga berkembang. Tagar seperti Save Malaysian Football, bayar gaji, dan FAM out menjadi trending di Twitter, kini X, mencerminkan rasa frustrasi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Intervensi FIFA yang dinanti tapi ditakuti. Situasi ini tidak luput dari pantauan FIFA. Sudah ada beberapa peringatan yang dilayangkan kepada FAM terkait kelalaian menyelesaikan konflik kontrak pemain. Jika kondisi ini terus berlanjut, Malaysia bisa saja dikenakan sanksi administratif hingga larangan tampil di kompetisi internasional. Lebih ironis, langkah intervensi FIFA justru ditunggu-tunggu oleh sebagian pecinta sepak bola tanah air. Mereka melihat hanya FIFA yang mungkin bisa memaksa FAM melakukan reformasi, termasuk membuka pembukuan, menyelidiki dugaan penyelewengan dana, serta menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat. Namun jika sampai pada titik sanksi, maka harga yang harus dibayar sangat mahal. Kehilangan generasi emas, kehancuran klub-klub akar rumput, serta runtuhnya kredibilitas Malaysia di mata AFC dan dunia. Bab 6, Jalan Keluar atau Jalan Buntu. Beberapa solusi telah diusulkan oleh berbagai pihak. Transparansi total. FAM harus membuka data keuangan, termasuk rincian gaji yang tertunggak, arus masuk dan keluar dana sponsor, serta audit independen oleh badan profesional. Pembentukan Tribunal Keuangan Sepak Bola Nasional. Badan khusus untuk menangani sengketa gaji dan kontrak. Tribunal ini bisa bekerja cepat dan memiliki kekuatan hukum untuk memberi sanksi atau perintah pembayaran. Reformasi internal FAM. Struktur FAM perlu direvisi agar tidak terjebak dalam siklus kepemimpinan politis yang hanya mementingkan pencitraan. Harus ada mekanisme pengawasan publik.
Syarat ketat lisensi klub. AFC dan FAM harus menerapkan sanksi berat bagi klub yang tidak memenuhi kewajiban finansial, termasuk larangan transfer dan pemotongan poin. Sayangnya, tanpa komitmen kuat dan kehendak politik dari dalam tubuh FAM sendiri, semua solusi tersebut bisa berakhir hanya sebagai wacana kosong. Haruskah sepak bola Malaysia mati dulu untuk dilahirkan kembali? Krisis ini bukan hanya soal uang. Ini soal sistem yang rusak, kepemimpinan yang gagal, dan pengkhianatan terhadap impian jutaan rakyat Malaysia yang mencintai sepak bola. Jika FAM terus mengabaikan tanggung jawabnya, maka bukan tidak mungkin Malaysia akan menjadi negara dengan sejarah sepak bola yang layu sebelum berkembang. Kini, saatnya seluruh pihak, dari penyokong, media, pemain, hingga pemerintah, bersatu menuntut pertanggungjawaban total dari FAM. Jika tidak, maka kehancuran itu bukan hanya kemungkinan, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu.